Saudara terkasih, berjumpa kembali dengan satu ayat sehari. Ayat hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara terkasih, ayat hari ini adalah kesimpulan akhir dari kisah seorang hamba yang menangkap dan mencekik kawannya, serta memaksa kawannya untuk segera melunasi hutangnya. Padahal hamba ini baru dibebaskan dari utang oleh tuannya yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari hutang kawannya. Kisah ini menarik disimak, melukiskan tentang lubang besar yang selalu membuat manusia jatuh, yaitu sikap egoisme, kurang bersyukur, dan tidak bisa mengampuni. Kisah ini menceritakan tentang keadilan sang raja yang telah menghapuskan hutang. Lalu raja ini juga menuntut hal yang sama dilakukan pada orang lain, yaitu agar ia berbelas kasihan untuk menghapuskan hutang kawannya. Yesus pernah mengatakan bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan pada kita. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ketidakmampuan kita mengampuni kesalahan orang lain justru akan membuat rahmat Allah tertutup. Hati yang penuh kemarahan dan kebencian akan menutup rahmat Allah. Manusia memang terbatas dan memang sangat sulit mengampuni seseorang, apalagi yang menyakiti terlalu dalam. Namun jika Yesus memberi perintah, sudah pasti bukanlah hal mustahil untuk dilakukan. Pengampunan hanya mungkin terjadi jika kita mengundang Tuhan, agar kita dimampukan untuk mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Hanya dengan rahmat Allah dan kerelaan, kita dapat mengampuni. Kesadaran bahwa Allah akan berbelas kasih pada kita pada pengadilan akhir zaman seharusnya dapat membuka hati kita untuk mau mengampuni kesalahan sesama. Seperti dituliskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2840. Sungguh mengejutkan bahwa kerahiman ini tidak dapat meresap di hati kita sebelum kita mengampuni yang bersalah kepada kita. Sebagaimana tubuh Kristus, demikian pula cinta tidak dapat dibagi-bagi. Kita tidak dapat mencintai Allah yang tidak kita lihat kalau kita tidak mencintai saudara dan saudari kita yang bisa kita lihat. Kalau kita menolak mengampuni saudara dan saudari kita, hati kita menutup diri dan kekerasannya tidak dapat ditembus oleh cinta Allah yang penuh kerahiman. Tetapi dengan mengakui dosa-dosa, hati kita membuka diri lagi untuk rahmat-Nya.